Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara. Selamat akhir pekan. Bagaimana semuanya sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita sambut suara gembala dengan memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, betapa kami penuh syukur di pagi ini. Hari demi hari, Tuhan menyertai kami, sehingga dalam sepekan ini, kami sampai pada akhir pekan yaitu hari ini, hari Sabtu, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami melewati hari demi hari, di dalam keadaan penuh penyertaan dan berkat Tuhan. Segala ucapan syukur kami naikkan sebagai terima kasih kepada Tuhan. Lalu kini berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema renungan pagi ini yaitu korban persembahan yang benar. Kejadian 4 ayat 4 berbunyi demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah saudara, setiap kita pasti punya kerinduan yang sama, yaitu apapun yang kita kerjakan, entah itu ibadah ataupun pelayanan, dan juga persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, itu benar-benar diterima oleh Tuhan. Karena sesuai dengan kemauan Tuhan itu sendiri. Nah saudara, kita pasti tidak berharap bahwa persembahan kita, entah itu waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang kita berikan kepada Tuhan akan ditolak oleh Tuhan. Dan itu merupakan sesuatu yang sia-sia karena tidak diabaikan oleh Tuhan. Kain dan Habel, saudara-saudara, sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4 begini. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah saudara, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel, namun tidak persembahan Kain. Ya, jadi persembahan Habel ini diterima, tetapi persembahan Kain ditolak. Mengapa saudara? Kalau kita teliti lebih dalam, Tuhan terlebih dulu memperhatikan pribadi, yaitu pribadi orang yang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu baru Tuhan menerima persembahan yang dikorbankan ataukah tidak menerima. Nah, saudara, dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Artinya apa, saudara? Artinya, siapa yang memberikan persembahan itu menjadi perhatian utama Tuhan dan jauh lebih penting dari persembahan itu sendiri. Jadi sekali lagi, Tuhan memperhatikan orang yang mempersembahkan persembahan korban itu lebih daripada persembahan itu sendiri. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara, kita harus terlebih dulu
dalam kondisi benar dan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan bisa kita sogok atau kita suap dengan persembahan kita, sementara kita sendiri hidup dalam ketidaktaatan dan malah di dalam dosa. Saudara, jangan bangga dahulu jika kita merasa telah memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan atau bahkan menjadi donatur gereja, bila itu semata-mata untuk menutupi dosa-dosa kita. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Ketaatan seseorang adalah hal utama yang akan menentukan apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kini kami telah mengerti sesudah kami mendengar akan firman-Mu. Ketika kami membawa korban persembahan, pertama-tama yang Kau lihat adalah bagaimana isi hati kami. Bukan barangnya atau persembahan yang kami sampaikan kepada Engkau, tetapi Engkau melihat diri kami secara pribadi. Apakah diri kami adalah orang yang benar? Apakah diri kami adalah orang yang sudah menjadi ciptaan baru, sudah meninggalkan kehidupan yang lama? Apakah kami memberikan korban persembahan itu dengan segenap hati, dengan dasar karena kami cinta Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, karena kami menuruti akan firman-Mu? Kami sadar Tuhan, bukan materi persembahannya yang Engkau perhatikan lebih dulu, lalu Engkau menerima. Ternyata itu yang nomor 2. Pertama-tama Engkau melihat pribadi kami sendiri. Itu sebabnya ya Tuhan, lewat firman-Mu ini kini kami sadar, sebelum kami membawa korban persembahan, kami memperbaiki hidup pribadi kami, barulah Engkau berkenan menerima persembahan kami. Terima kasih Tuhan, semua kegiatan kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Inilah doa yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa Senin pagi yang akan datang. Shalom.